Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak dan Ibu peserta bimbingan teknis Jabatan Fungsional Penilik pada tahun 2021 ini. Alhamdulillah kita semua diberi kesempatan untuk berjumpa lagi pada kegiatan bimbingan teknis Jabatan Fungsional saat ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat jaga protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 saat ini. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, izinkanlah kami selaku narasumber, Bapak Untung Iswanto, penilik utama Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, dan saya sendiri, Riantini, penilik Madya Dinas Pendidikan Kota Bandung, akan menyampaikan materi tentang uraian tugas jabatan penilik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010. Untuk mengetahui materi apa saja dalam materi uraian tugas jabatan fungsional penilik, mari kita lihat peta konsep pada slide berikut. Peta konsep uraian tugas jabatan fungsional penilik ini ada 10 materi ya Bapak dan Ibu yang akan kita pelajari. Pertama, pengertian dan jabatan fungsional penilik. Yang kedua, rumpun jabatan. Yang ketiga, tentang instansi pembina. Keempat, unsur dan subunsur kegiatan. Kelima, jenjang jabatan dan pangkat. Keenam, rincian tugas. Ketujuh, tentang unsur kegiatan dan yang dinilai. Kedelapan, jumlah angka kredit kumulatif. Dan yang kesembilan, penilaian dan penetapan angka kredit. Yang terakhir, yang ke-10, tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penilik. Ada 3 indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan setelah Bapak dan Ibu mempelajari materi uraian tugas jabatan fungsional penilik, yaitu Bapak dan Ibu dapat menguraikan tugas jabatan fungsional penilik. Yang kedua, dapat mengidentifikasi uraian tugas jabatan fungsional penilik. Yang ketiga, dapat menentukan unsur subunsur kegiatan yang dapat dinilai angka kreditnya. Bapak dan Ibu, sebelum kita bahas tentang uraian tugas jabatan fungsional penilik lebih lanjut, mari kita refleksi diri ya Bapak dan Ibu dengan 4 pertanyaan. Pertama, pernahkah Anda bercita-cita sebagai penilik? Yang kedua, mengapa akhirnya Anda menjadi penilik? Yang ketiga, apakah profesi penilik masih dibutuhkan pada era sekarang? Yang keempat, apa yang harus Anda lakukan sebagai penilik? Bapak dan Ibu, 4 pertanyaan itu tidak perlu dijawab sekarang, tapi itu sebagai bahan renungan kita bersama. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, mari kita kupas satu-satu. Kita pilih materi pertama tentang pengertian jabatan fungsional penilik. Agar pemahaman kita tentang uraian tugas ini menjadi lebih jelas tentang siapakah penilik, apa saja tugas dan wewenangnya, Bapak dan Ibu, jabatan fungsional penilik adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh pegawai negeri sipil. Hal tersebut tercantum pada bab 1 pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, penilik juga merupakan tenaga kependidikan dengan tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak, program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur non-formal dan informal. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita pilih materi kedua, yaitu tentang rumpun jabatan. Termasuk rumpun apakah jabatan fungsional penilik ini? Jabatan fungsional penilik termasuk dalam rumpun jabatan pendidikan lainnya. Artinya, rumpun jabatan fungsional berdasarkan kesamaan, karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Perlu Ibu dan Bapak ketahui bahwa pengertian jabatan fungsional
adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Hal ini berdasarkan Permenpan RB 13 tahun 2019 tentang pengusulan penetapan jabatan fungsional PNS. Kedudukan dan jabatan karir penilik. Bapak dan Ibu, jabatan fungsional penilik berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI atau PAUD dan Dikmas di Dinas Kabupaten Kota. Dalam hal ini, penilik sebagai jabatan karir yang hanya diduduki oleh pegawai negeri sipil, bukan dari tenaga honorer atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Bapak dan Ibu, untuk tugas pokok penilik ada dua, Bapak dan Ibu. Pertama, pengendalian mutu dan evaluasi dampak. Untuk pengendalian mutu terdiri dari perencanaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan dan pembinaan, dan pelaporan. Untuk kegiatan evaluasi dampak terdiri dari kegiatan perancangan, kedua penyusun instrumen, ketiga pelaporan, keempat presentasi hasil. Seluruh kegiatan ini untuk melaksanakan program pendidikan non-formal dan informal atau saat ini kita kenal dengan program PAUD dan Dikmas. Ibu dan Bapak, adapun jenis penilik berdasarkan tugasnya terdiri atas penilik PAUD yang bertanggung jawab untuk membina pendidikan anak usia dini non-formalnya, diantaranya seperti kelompok bermain, satuan PAUD sejenis, dan taman penitipan anak. Yang kedua, penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan. Program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan ini terlayani di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar atau PKBM. Yang ketiga, penilik khusus. Program kursus diselenggarakan oleh lembaga pendidikan khusus ataupun dapat diselenggarakan di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar. Peserta bimbingan teknis jabatan fungsional penilik yang berbahagia. Selanjutnya, siapakah instansi jabatan fungsional penilik dan apa saja tugas-tugasnya? Instansi pembina jabatan fungsional penilik adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau pada saat sekarang ini kita kenal dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Di antara tugasnya menyusun kebijakan dan aturan yang berkaitan dengan jabatan fungsional penilik. Di antaranya, 1. Menyusun petunjuk teknis jabatan fungsional penilik, kemudian menetapkan standar kompetensi penilik, melaksanakan bimbingan teknis, dan menyusun pedoman uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan, serta melaksanakan penilaian angka kredit. Barangkali di antara Bapak dan Ibu ada yang sudah pernah ke Kemendikbud? Ya, betul. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berlokasi di Senayan, Jakarta Pusat. Bapak dan Ibu, kita lanjut pada materi keempat, yaitu tentang unsur dan subunsur kegiatan penilik yang dapat dinilai angka kreditnya. Seperti tertera pada bagian berikut, unsur utama terdiri dari pendidikan, yaitu pendidikan sekolah, diklat fungsional penilik. Unsur pengendalian mutu terdiri dari kegiatan perencanaan program, kegiatan pemantauan, kegiatan penilaian, kegiatan pembimbingan dan pembinaan PTK, dan pelaporan hasil pengendalian mutu. Unsur evaluasi dampak terdiri dari penyusunan rancangan, penyusunan instrumen, penyusunan laporan, dan presentasi hasil. Unsur pengembangan profesi terdiri dari penyusunan karya tulis, penerjemahan, penyusunan pedoman atau juklak, dan sebagai juara lomba karya tulis. Sedangkan unsur penunjang yang melibatkan segala sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan program PAUD dan Dikmas. Di antaranya adalah pelatihan, mengikuti seminar, penerbitan buku, studi banding, kemudian sebagai tim penilai angka kredit, memperoleh tanda jasa sebagai anggota organisasi profesi. Bapak dan Ibu, sekarang kita bahas materi 5 tentang jenjang jabatan dan pangkat serta golongan. Jabatan dan pangkat dapat kita lihat pada gambar berikut ini, Bapak dan Ibu.
Jenjang jabatan dan pangkat penilik berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki oleh masing-masing jenjang jabatan, dan penetapan jenjang jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki, serta setiap kenaikan jenjang jabatan harus lulus uji kompetensi yang diatur oleh instansi pembina. Bapak dan Ibu, dapat kita lihat kembali pada bagian berikut ini bahwa jenjang jabatan penilik ada 4. Jenjang jabatan penilik pertama diduduki oleh pangkat golongan 3A dan 3B. Jenjang jabatan penilik muda yang diduduki oleh pangkat golongan 3C dan 3D. Jenjang jabatan penilik madya yang diduduki oleh pangkat golongan 4A, 4B, dan 4C. Selanjutnya, jenjang jabatan penilik utama diduduki oleh pangkat dan golongan 4D. Bapak dan Ibu, untuk materi ke-6 tentang rincian tugas jabatan fungsional penilik lebih lanjut akan dipaparkan oleh Bapak untuk Bapak Ibu peserta bimbingan teknis jabatan fungsional penilik di seluruh Indonesia. Dalam Permenpan RP nomor 14 tahun 2010 pasal 9 tentang rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit, tugas pokok penilik ada 2. Yang pertama adalah pengendalian mutu, yang kedua evaluasi dampak. Pengendalian mutu terdiri dari perencanaan, pemantauan, penilaian, dan pelaporan. Sedangkan evaluasi dampak terdiri dari perancangan, pembuatan instrumen evaluasi dampak, pelaporan evaluasi dampak, dan presentasi hasil evaluasi dampak. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pengendalian mutu dan evaluasi dampak merupakan satu kegiatan yang diatur di dalam Permenpan RP nomor 14 tahun 2010. Namun demikian, untuk pelaksanaan kegiatan bahwa pengendalian mutu ada dilaksanakan oleh Bapak Ibu yang menduduki jabatan penilik dari pertama sampai dengan madya. Sedangkan evaluasi dampak adalah dilaksanakan oleh teman-teman penilik yang menduduki jabatan penilik utama dengan golongan pangkat yaitu 4D. Bapak Ibu peserta bimbingan teknis jabatan fungsional penilik di seluruh Indonesia, selaku pemangku jabatan fungsional penilik, Ibu dan Bapak diharapkan mengetahui dan memahami rincian kegiatan untuk masing-masing jenjang jabatan penilik sebagaimana diatur dalam Permenpan RP nomor 14 tahun 2010 dengan rincian sebagai berikut. Penilik pertama melaksanakan tugas sebanyak 12 butir, sedangkan penilik muda kegiatan yang dilaksanakan adalah 13 butir kegiatan, dan penilik madya ada 14 butir kegiatan. Adapun penilik utama adalah ada 15 butir kegiatan. Jadi kalau kita jumlah dari penilik pertama sampai dengan penilik utama, butir kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Bapak Ibu di masing-masing jenjang kalau dijumlah sama dengan 54 kegiatan. Sedangkan untuk masing-masing kegiatan diharapkan dapat melaksanakan sebagaimana tugas pokok yang telah diatur di dalam Permenpan tersebut. Rincian penilik pertama adalah menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota dengan angka kredit 0,26. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI dengan angka kredit 0,16. Yang ketiga, membuat instrumen pemantauan program PNFI dengan angka kredit 0,16. Yang keempat, mengumpulkan data pemantauan pelaksanaan program PNFI dengan nilai 0,12. Yang kelima, menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI dengan angka kredit 0,12. Yang keenam, melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota dengan nilai angka kredit 0,04. Yang ketujuh, menyusun laporan hasil pemantauan dengan nilai angka kredit 0,08.
Yang kedelapan, membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan dengan nilai 0,24. 9. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PNFI dengan nilai 0,24. Yang ke-10, melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran perorangan dengan nilai 0,32. Adapun yang nomor 11, menyusun laporan triwulan dengan nilai angka kredit 0,08, dan yang terakhir adalah menyusun laporan tahunan sebagai anggota dengan nilai 0,08. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu diketahui bahwa perolehan angka kredit pada penilik pertama dalam 1 tahun, yaitu angka kredit yang dikumpulkan adalah 12,50. Sehingga ketika Bapak Ibu sudah menduduki di dalam jabatan penilik yang pertama selama 4 tahun dengan nilai angka kredit 50, maka sudah bisa diajukan untuk menaikkan pangkat ke pangkat yang lebih tinggi. Adapun rincian penilik muda, yang pertama adalah menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota dengan nilai angka kredit 0,52. Yang kedua adalah menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI dengan nilai 0,32. Yang ketiga, membuat instrumen pemantauan program PNFI dengan nilai 0,32. Yang keempat, mengumpulkan data pemantauan pelaksanaan program PNFI dengan nilai 0,24. Yang kelima adalah menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI dengan nilai angka kredit 0,24. Yang keenam, membuat desain diskusi terfokus hasil pemantauan dengan nilai angka kredit 0,12. Yang ketujuh, melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota dengan nilai angka kredit 0,8. Sedangkan yang kedelapan adalah menyusun laporan hasil pemantauan dengan nilai angka kredit 0,16. Yang kesembilan, membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan dengan nilai angka kredit 0,48. Yang ke-10, melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PNFI dengan nilai angka kredit 0,48. Yang ke-11, melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran perorangan dengan nilai angka kredit 0,64. Yang ke-12, menyusun laporan triwulan dengan nilai angka kredit 0,16. Yang ke-13 adalah menyusun laporan tahunan sebagai anggota dengan nilai angka kredit 0,16. Bapak Ibu yang saya hormati, jumlah angka kredit yang diperoleh dari penilik madya dalam 1 tahun adalah 25. Sehingga ketika penilik muda mau naik ke penilik madya dibutuhkan nilai angka kredit kumulatif yaitu 100. Oleh sebab itu diperlukan waktu selama 4 tahun. Rincian penilik madya. 1. Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota dengan nilai angka kredit 0,78. 2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI dengan nilai angka kredit 0,48. Yang ketiga, membuat instrumen pemantauan program PNFI dengan nilai angka kredit 0,48. 4. Mengumpulkan data program PNFI dengan nilai angka kredit 0,48. Yang kelima adalah menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program PNFI dengan nilai angka kredit 0,36. Yang nomor 6, melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota dengan nilai angka kredit 0,12. 7. Menyusun laporan hasil pemantauan dengan nilai angka kredit 0,24.
Yang kedelapan, membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan dengan nilai angka kredit 0,72. Yang kesembilan, melaksanakan, menganalisis dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PNFI dengan nilai angka kredit 0,72. Yang ke-10, melaksanakan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran kelompok dengan nilai 1,20. 11. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNFI dalam melakukan penelitian atau pengembangan, pembelajaran, pelatihan, dan atau pembimbingan dengan sasaran perorangan dengan nilai angka kredit 0,48. Nomor 12, melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan dengan sasaran perorangan dengan nilai angka kredit 0,30. Nomor 13 adalah menyusun laporan triwulan dengan nilai angka kredit 0,24. Dan yang nomor 14 yang terakhir adalah menyusun laporan tahunan sebagai anggota dengan nilai angka kredit 0,24. Rincian penilik utama. 1. Menyusun rencana kerja tahunan pengendalian mutu sebagai anggota dengan nilai angka kredit 1,04. 2. Menyusun rencana kerja triwulan pengendalian mutu satuan PNFI dengan nilai angka kredit 0,64. 3. Melaksanakan diskusi terfokus hasil pemantauan sebagai anggota dengan nilai angka kredit 0,16. 4. Membuat instrumen penilaian program pada satuan PNFI berdasarkan standar pendidikan dengan nilai angka kredit 0,96. 5. Melaksanakan, menganalisis, dan melaporkan hasil penilaian program pada satuan PNFI dengan nilai angka kredit 0,96. 6. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan standar pendidikan dengan sasaran kelompok dengan nilai angka kredit 1,67. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam melakukan penilaian atau pengembangan, pembelajaran, pelatihan, dan atau pembimbingan dengan sasaran kelompok dengan nilai angka kredit 0,96. 8. Melakukan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan PNF dalam menggunakan dan mengembangkan media pembelajaran dan teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan bimbingan dengan sasaran kelompok dengan nilai angka kredit 0,72. 9. Menyusun laporan triwulan dengan nilai angka kredit 0,08. Ke-10. Menyusun laporan tahunan sebagai ketua atau anggota dengan nilai angka kredit 0,08. 11. Menyusun desain evaluasi dampak program PNFI dengan nilai angka kredit 0,73. 12. Menyusun instrumen evaluasi dampak program PNFI dengan nilai angka kredit 0,08. 13. Melaksanakan dan menyusun laporan hasil evaluasi dampak program PNFI dengan nilai angka kredit 1,08. Nomor 14. Menyiapkan bahan presentasi dengan nilai 0,32. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah penjelasan tentang pangkat dan golongan penilik utama. Bahwa penilik utama adalah mempunyai tugas pertama adalah menyusun desain evaluasi dampak program PNFI. Yang kedua adalah menyusun instrumen evaluasi dampak program PNFI, dan yang ketiga adalah melaksanakan evaluasi dampak program PNFI.
Bapak Ibu peserta Bintek Jabatan Fungsional Penilik, di dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2010 pasal 10 dan 11 melaksanakan kegiatan yang bukan rincian kegiatannya. Artinya seorang penilik yang menduduki jabatan tertentu, misalnya madya, melaksanakan tugas di bawahnya yaitu muda, atau sebaliknya penilik madya melaksanakan tugas penilik utama dikarenakan tidak ada penilik yang ada di wilayah itu. Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat penilik yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1, maka penilik yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Apabila penilik dari pangkat yang lebih tinggi ke penilik yang lebih rendah melaksanakan tugas, maka mendapatkan nilai angka kredit 100%. Namun sebaliknya, ketika dari penilik dengan pangkat golongan yang lebih rendah melaksanakan tugas penilik yang lebih tinggi dikarenakan tidak ada penilik pelaksana di wilayah itu, maka akan mendapatkan nilai angka kredit sebanyak 80%. Bapak dan Ibu, kita lanjut pada materi ke-7, yaitu tentang unsur kegiatan penilik. Nah, Bapak dan Ibu masih semangat kan untuk mempelajari uraian tugas jabatan fungsional penilik ini? Harus semangat ya. Kami mengharap Bapak dan Ibu menjadi penilik yang berkompeten dan profesional. Ibu dan Bapak, unsur kegiatan yang dapat dinilai dalam memberikan angka kredit dari unsur utama dan unsur penunjang terdiri dari unsur pendidikan, unsur pengendalian mutu, unsur evaluasi dampak, unsur pengembangan profesi, dan unsur penunjang. Unsur utama terdiri dari pendidikan, pengendalian mutu, dan evaluasi dampak minimal 80% dari angka kredit kumulatif. Sedangkan dari unsur penunjang minimal 20% dari angka kredit kumulatif. Selanjutnya, pada pasal 12 ini kita akan pelajari penilik yang menjalankan tugas di daerah khusus. Selain dari unsur utama dan unsur penunjang, penilik yang menjalankan tugas di daerah khusus atau yang bertugas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau kita kenal dengan 3T, sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, akan diberikan nilai angka kredit tambahan. Hal tersebut diatur pada pasal 12 ayat 5 sebagai berikut. Penilik utama diberi angka kredit 5 per tahun, penilik madya diberi angka kredit 3,75 per tahun, penilik muda diberi angka kredit 2,5 per tahun, dan penilik pertama diberi angka kredit 1,25 per tahun. Pada materi 8 ini tentang angka kredit kumulatif, Bapak dan Ibu, pengertian dari angka kumulatif adalah angka kumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkatnya. Sedangkan jumlah angka kredit kumulatif minimal diatur pada pasal ini ditujukan bagi penilik dengan pendidikan strata 1 atau diploma 4, strata 2, dan strata 3 yang jumlah angka kumulatif minimalnya paling rendah 80% dari unsur utama dan paling tinggi 20% dari unsur penunjang. Bapak dan Ibu, ini sebagai salah satu contoh untuk pendidikan strata 1 atau diploma 4. Sedangkan untuk strata 2 dan strata 3, Bapak dan Ibu bisa lihat di lampiran pada Permenpan RB nomor 14 tahun 2010. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita bahas materi 9, yaitu tentang penilaian dan penetapan angka kredit. Peserta bimbingan teknis jabatan fungsional penilik yang kami banggakan, untuk penjelasan kegiatan pengusulan dan penilaian dan penetapan angka kredit, bahwa untuk kelancaran dan penilaian serta penetapan angka kredit, setiap penilik wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
Yang kedua, penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap penilik dilakukan paling kurang 1 kali dalam 1 tahun. Yang ketiga, penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat penilik dilakukan paling kurang 2 kali dalam 1 tahun, yaitu 3 bulan sebelum periode kenaikan pangkat pegawai negeri sipil. Pada materi 10, kita akan bahas tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penilik. Pengangkatan dalam jabatan fungsional penilik melalui jalur reguler, yaitu dari struktural ke dalam jabatan fungsional penilik, kemudian jabatan fungsional lain ke dalam jabatan fungsional penilik. Yang kedua, pengangkatan ke dalam jabatan fungsional penilik melalui jalur in-passing, dari struktural ke dalam jabatan fungsional penilik, kemudian jabatan fungsional penilik atau yang sedang dalam pembebasan sementara untuk diputihkan. Bapak dan Ibu, sebagai payung hukum in-passing, pertama Permenpan RB nomor 42 tahun 2018 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional melalui in-passing, berlaku sampai dengan 6 April 2021. Kemudian Peraturan Sekretaris Jenderal Kemdikbud nomor 1 tahun 2017 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional penilik melalui in-passing. Yang ketiga, Surat Edaran Sekretaris Jenderal tentang mekanisme in-passing, didahului dengan usul formasi jabatan per jenjang. Ibu dan Bapak peserta bimbingan teknis jabatan fungsional penilik yang berbahagia, sebelum mengakhiri materi uraian tugas jabatan fungsional penilik, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu pahami, bahwa 1. Jabatan fungsional penilik merupakan elemen penting dalam melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program bagi peningkatan mutu pendidikan PAUD dan Dikmas di kabupaten atau kota di mana Bapak dan Ibu bertugas. Yang kedua, jabatan fungsional penilik mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan kesetaraan, serta program kursus di jalur pendidikan non-formal dan informal. Yang ketiga, Bapak dan Ibu harus diingat, catat apa yang dilakukan dan lakukan apa yang dicatat serta terdokumentasi dengan baik. Uraian jabatan dalam paparan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2010. Apabila dapat dipahami dengan baik, tentunya Ibu dan Bapak dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik pula sebagai pengendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD dan Dikmas di mana Bapak dan Ibu bertugas. Tetap semangat, jadilah penilik yang dikenal, disukai, diterima, dipercaya, dan dirindukan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.